Empat jenis laut. Jadi laut ini adalah kiasan. Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan lautan itu ada empat macam. Satu, hawa adalah lautan dosa. Nafsu adalah kecenderungan jiwa untuk memenuhi keinginan-keinginan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dua, nafsu adalah lautan syahwat, yaitu nafsu amarah dengan tabiatnya cenderung mencari kenikmatan jasmani. Inilah yang menjadi tabiat segala keburukan. Tiga, kematian adalah lautan umur. Kematian merupakan kumpulan unsur-unsur beserta lembaran-lembaran catatan amal. Empat, alam kubur adalah penyesalan. Alam barzah adalah alam antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nafsu adalah kecenderungan jiwa yang memenuhi keinginan-keinginan yang tidak dibenarkan syariat. Jadi segala yang tidak sesuai dengan syariat, maka itu tergolong daripada mengikuti nafsu. Jadi ukuran-ukuran daripada keinginan-keinginan itu mana yang diizinkan namun tidak diridhoi, mana diizinkan tetapi diridhoi. Tidak semua yang diizinkan itu diridhoi. Segala pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, oke, kalau lakukan itu tetapi sesungguhnya itu tidak diridhoi. Artinya keluar dari ajaran-ajaran syariat. Kita tetap menegakkan sunnah. Kemudian kedua, nafsu adalah lautan syahwat. Syahwat, nafsu amarah dengan tabiatnya yang cenderung mencari kenikmatan jasmani. Jadi mereka hanya berupaya membuat jasmaninya itu nikmat, ya kenikmatan sebatas kerongkongan, tetapi mereka melupakan daripada kenikmatan jiwa, bahwa jiwa juga perlu makanan rohani, yaitu berzikir, bersolawat, membantu orang-orang di dalam berbuat kebaikan. Maka berbahagialah ketika engkau membantu orang dan engkau merasa senang membantu itu karunia besar. Karena banyak orang yang membantu tetapi tidak merasakan kesenangan, artinya ada rasa penyesalan atau bagaimana, itu berarti tidak ikhlas. Maka ketika engkau memberikan makanan atau sesuatu pada orang, lantas engkau ingat Allah, lalu katakan, ya Allah, sesungguhnya aku bersyukur kepadamu, bukan karena aku memberi, tetapi engkaulah yang memberiku aku rahmat dan kasih sayang sehingga aku mampu untuk memberi kepada orang ini. Kalau bukan karena petunjuk dan hidayahmu, mustahil tergerak hatiku untuk membantu orang ini. Terima kasih ya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin ya Allah, karena sesungguhnya engkau memberikan aku karunia nikmat iman, nikmat memberi. Jadi di sini hakikatnya kita berterima kasih atau bersyukur kepada Allah karena kita mampu berbuat baik, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik. Jadi bukan berhubungan dengan manusia. Kami sudah memberi, syukur, ini pemberian syukur, tetapi segala hal apapun itu harus dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, betapa bersyukurnya aku hari ini ada orang yang tiba-tiba di depanku dan engkau menggerakkan hatiku untuk membantu mereka. Betapa bersyukurnya aku ya Allah, betapa berterima kasihnya ya Allah, karena engkau masih memberikan aku nikmat iman, nikmat kasih sayang kepada orang untuk membantu orang. Itu adalah wilayah-wilayah yang sangat dibutuhkan di dalam pengenalan terhadap Tuhan. Jadi di situ ada rasa bahagia karena kita membantu orang lain, bukan menyesal karena membantu orang lain. Jadi ini memang perlu makam-makam yang perlu dilatih terus. Kemudian ketiga, kematian adalah merupakan kumpulan umur-umur beserta lembaran-lembaran secara amal. Jadi setiap diri itu memiliki kitab masing-masing. Si A, si B, si C itu memiliki kitab dan catatan-catatan hidup. Siapakah yang mencatat catatan-catatan hidup itu? Kita sendirilah yang mencatat catatan hidup itu sendiri melalui perbuatan-perbuatan kita. Kalau hari ini kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu berarti di dalam lembaran hari ini ada kebaikan. Ketika kita melakukan kejahatan esok harinya, berarti lembaran esok harinya kita melakukan atau menulis lembaran-lembaran buruk. Namun jangan berputus asa ketika engkau di dalam keburukan, karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Sebelum kita mati,
catatan buruk itu bisa kita hapus melalui dengan bertobat kepada Allah. Bahkan di saat itu pun bisa terhapus catatan buruk itu jika kita berdosa kepada manusia, kita memohon maaf. Jika kita berdosa kepada Allah, kita memohon ampunan. Jadi bisa Allah maaf kasih sayang. Berulang-ulang kami sampaikan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak dosa apapun, karena belum tentu dosa kalian itu mampu melebihi daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Rahmatku meliputi langit dan bumi. Jika dosamu hanya sebesar lautan, apalah artinya dengan rahmat yang penuh langit dan bumi ini? Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah merasa lelah untuk bertobat. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, karena di kehidupan dunia ini pengampunan senantiasa terbuka dari Allah. Jadi jangan pernah lelah untuk senantiasa bertobat. Itu yang harus dipahami, bahwa kitalah yang membuat catatan hidup, bahwa kitalah yang menulis lembaran-lembaran hidup kita. Jika ingin baik kehidupan kita, buatlah kebaikan. Jika ingin buruk kehidupan kita, maka buatlah keburukan. Karena sesungguhnya orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas pasti memilih kebaikan, dibanding dia harus binasa dengan membuat keburukan-keburukan. Itu hakikat daripada catatan hidup. Alam kubur adalah penyesalan. Alam barzakh adalah alam antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Berulang-ulang disampaikan bahwa kita dari fase alam roh. Ketika roh ditiupkan di dalam jasad, maka kita di alam rahim. Ketika kita sudah di alam rahim, maka kita hidup di dunia ini dan membawa perjanjian kesan dari Allah, bahwa ketika engkau hidup, jangan pernah lelah, jangan pernah tidak terhubung denganku, jangan pernah tidak mendapat bimbingan cahaya dari Rasul yang ada di tengah-tengah diri kamu. Karena sudah jelas Allah membimbing manusia melalui cahayanya. Itulah cahaya Nur Muhammad Rasulullah, itulah jalan keesaan untuk sampai ke Tuhan. Jadi alam barzakh itu akan kita masuki. Semalam kita sudah mendengar salah satu keluarga dari jamaah itu sudah memasuki alam barzakh. Alam barzakh itu ada alam orang-orang yang hidup di sana. Kenapa dikatakan hidup? Karena mustahil baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam kepada penghuni kubur kalau tidak ada jiwa-jiwa yang hidup di dalam situ. Jadi ada wilayah di situ, ada barzakh, alam penungguan. Jangan disangka bahwa alam itu sama dengan alam kehidupan dunia ini yang singkat. Alam barzakh ketika kita mati, misalnya besok mati, maka itu akan menunggu hari kebangkitan. Betapa lamanya harus menderita jika kita menderita, dan betapa bahagianya jika kita bahagia di alam barzakh itu, alam penantian untuk masuk alam akhirat. Siapa yang selamat di alam kubur, maka insya Allah akan selamat di alam akhirat. Jadi jangan disangka di alam kubur itu tidak ada kehidupan, ada kehidupan di sana. Itulah makanya disebut alam barzakh, alam penantian bagi orang-orang yang telah berpindah dari dunia ke alam barzakh, selanjutnya alam akhirat. Nah, orang-orang tauhid hakiki itu adalah ingin agar kembali ke sisi Tuhan. Janganlah kau menyangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, bahwa sesungguhnya mereka mendapat rezeki dan hidup di sisi Allah. Itulah yang kita harapkan, bahwa kita dari Allah, maka mesti kembali kepada Allah. Tetapi ini wilayah hakikat yang tentu tidak ingin disampaikan secara terbuka, karena jangan sampai menimbulkan fitnah-fitnah, karena tidak memahami daripada wilayah hakikat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat ini. Selanjutnya kita lantunkan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.